Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari SGDB 1 izin untuk mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Iron Deficiency in Ulcerative Colitis. Baik, pertama kita masuk ke bagian latar belakang dari kenapa student project ini dibuat. Jadi pada dasarnya ulcerative colitis itu masih menjadi sebuah permasalahan di bidang kesehatan di berbagai negara di dunia. Dan untuk prevalensi atau angka kejadiannya itu berkisar di Asia sendiri berkisar 5,3 sampai 63,6 per 100.000 orang. Dan pada dasarnya ulcerative colitis itu terjadi karena adanya inflamasi kronis pada bagian kolon atau di usus besar secara idiopatik yang biasa dimulai dari rektum dan kemudian dia akan meluas atau menyebar ke bagian proksimal. Nah, pada dasarnya, ulcerative colitis ini tidak hanya menimbulkan gangguan di bagian lokal atau di bagian kolonnya, tapi juga bisa menimbulkan gangguan secara sistemik berupa defisiensi zat besi yang pada akhirnya juga bisa berakhir atau berujung pada anemia. Ketika seseorang terkena anemia, itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya karena akan semakin menurun, karena pasien akan merasakan gejala-gejala tambahan seperti misalnya takikardi, sesak nafas, dan juga merasakan gejala seperti misalnya lemas. Nah, pada dasarnya kejadian defisiensi zat besi pada ulcerative colitis itu disebabkan oleh 3 hal. Itu yang pertama, bisa karena rendahnya intake makanan yang kaya zat besi. Kemudian yang kedua bisa karena malabsorpsi akibat dari inflamasi kronis yang terjadi pada usus. Dimana pada dasarnya ketika terjadi inflamasi, itu akan meningkatkan sekresi hepsidin, dan itu akan menyebabkan ferroportin itu tertutup yang terletak di enterosit dan juga di beberapa sel lainnya seperti juga makrofag. Dan ketika itu tertutup di enterosit, itu akan menghambat absorpsi dari zat besinya. Dan yang ketiga juga bisa karena efek samping dari terapi farmakologis ulcerative colitis sendiri, di mana biasa diberikan antiinflamasi berupa NSAID, dan NSAID itu dapat merusak mukosa usus dan juga memicu pendarahan. Ketika terjadi pendarahan, maka akan banyak zat besi yang digunakan karena darahnya akan banyak yang dikeluarkan atau terbuang. Kemudian maka dari itu, penting dilakukan pemeriksaan kadar zat besi dan juga pemberian suplementasi pada pasien ulcerative colitis. Dan berdasarkan permasalahan yang telah saya sampaikan sebelumnya, melalui penyusunan student project ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai kejadian defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Baik, terdapat 3 rumusan masalah yang kami ajukan di sini. Itu yang pertama, apa definisi dan etiologi dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis? Yang kedua, bagaimana patofisiologi dan manifestasi klinis dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana metode pemeriksaan, kriteria diagnostik, terapi, serta cara mengkomunikasikan dan mengedukasi pasien ulcerative colitis dengan defisiensi zat besi. Kemudian untuk tujuan penulisannya, untuk tujuan khususnya itu untuk menjawab ketiga rumusan masalah. Jadi yang pertama, mengetahui definisi dan etiologi dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Yang kedua, mengetahui patofisiologi dan manifestasi klinis dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Dan yang ketiga, mengetahui metode pemeriksaan, kriteria diagnostik, terapi, serta cara mengkomunikasikan dan mengedukasi pasien ulcerative colitis dengan defisiensi zat besi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tia Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan definisi dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Defisiensi zat besi pada ulcerative colitis adalah salah satu komplikasi ekstraintestinal yang sering dijumpai pada pasien dengan inflammatory bowel disease. Defisiensi zat besi merupakan keadaan di mana tubuh kekurangan zat besi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis yang normal, yang dapat berlanjut menjadi anemia defisiensi besi apabila tidak ditangani dengan benar. Defisiensi zat besi pada ulcerative colitis dapat diartikan sebagai situasi di mana kadar zat besi dalam tubuh mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya seperti kehilangan darah yang berlangsung lama dari saluran pencernaan akibat peradangan pada mukosa usus, lalu masalah penyerapan zat besi karena peradangan di usus halus dan kolon, lalu kurangnya asupan makanan akibat gejala gastrointestinal, serta peradangan kronis yang memengaruhi proses metabolisme zat besi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lomadi Pranyani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Di mana untuk faktor utama terjadinya defisiensi zat besi ini ialah perdarahan kronis akibat proses ulcerasi yang terjadi terutama di mukosa usus besar. Untuk perdarahan ini bisa tergolong ke perdarahan yang terlihat secara klinis seperti hematosesia ataupun perdarahan yang hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Nah, nantinya perdarahan akan menjadi
menjadi kontributor utama kehilangan zat besi secara perlahan namun progresif pada pasien dengan ulcerative colitis. Selain itu, peradangan sistemik akibat ulcerative colitis ini juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap efisiensi penyerapan zat besi yang dapat dikaitkan dengan gangguan metabolisme zat besi dan juga peningkatan stres oksidatif di saluran cerna. Penyebab lainnya ialah mekanisme defisiensi zat besi yang fungsional, di mana untuk mekanisme ini disebabkan oleh peningkatan kadar hepsidin yang akhirnya menghambat pelepasan zat besi dari makrofag dan juga hepatosit, serta mengurangi penyerapan zat besi di dalam usus. Untuk terapi farmakologis yang umum digunakan pada pasien dengan ulcerative colitis seperti sevelamer dan juga sulfasalazin itu juga memberikan efek iritasi dan inflamasi yang dapat memperparah kondisi ulcerasi dan juga memicu gangguan fungsi mukosa seperti penyerapan zat besi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ibu Tugediki Sowardana dengan 3 gene terakhir 182. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Nah, defisiensi zat besi pada ulcerative colitis ini terjadi akibat beberapa mekanisme utama, seperti contohnya yang pertama adalah kehilangan darah kronis, di mana perdarahan akibat dari ulcerative colitis ini akan menyebabkan kehilangan zat besi secara terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya gangguan penyerapan zat besi, di mana peradangan dan perubahan pasca operasi ini akan menghambat penyerapan zat besi di usus. Kemudian dari gambar kita bisa melihat bahwa ada dysregulasi hepsidin, di mana seharusnya anemia akan menekan hepsidin, tetapi karena ada peradangan yang kronis, justru ini akan meningkatkan hepsidin sehingga akan terjadi ketidakseimbangan zat besi, di mana tinggi hepsidin akan mengurangi pelepasan dan penyerapan zat besi. Kemudian yang keempat adalah asupan makanan yang tidak cukup, di mana kita tahu bahwa stres pada pasien yang dengan ulcerative colitis akan menyebabkan nafsu makan mereka menurun. Kemudian adanya pembatasan makanan atau malnutrisi juga umum terjadi pada pasien ulcerative colitis. Dan yang terakhir adalah adanya underdiagnosis dan kurangnya penanganan pada pasien ulcerative colitis, di mana defisiensi zat besi ini sering tidak dikenali atau tidak ditangani dengan baik, terutama jika tidak ada gejala-gejala seperti gejala anemia. Metode pemeriksaan defisiensi besi pada ulcerative colitis. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan serum ferritin untuk menunjukkan cadangan besi dalam tubuh. Normalnya yaitu wanita dalam rentang 15-100 mikrogram per liter serta pria 30-200 mikrogram per liter. Apabila kadarnya kurang dari 15 mikrogram per liter, maka diindikasikan sebagai defisiensi besi. Saat inflamasi seperti pada irritable bowel disease, kadar kurang dari 100 mikrogram per liter tetap bisa menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Ferritin akan meningkat sebagai reaktan fase akut saat infeksi ataupun peradangan. Yang kedua yaitu tes saturasi transferin untuk mengukur persentase transferin yang terikat pada besi. Normalnya pada rentang 16-45 derajat. Apabila kadarnya kurang dari 16 derajat, maka pasokan besi tidak cukup untuk proses eritropoiesis. Sensitivitasnya tinggi di angka 90%, tetapi spesifitasnya rendah di angka 40-50%. Saturasi transferin ini terpengaruh ritme sirkadian, jadi perlu pengambilan darah yang konsisten dan dipengaruhi oleh obat seperti kontrasepsi oral dan juga inflamasi. Yang ketiga yaitu pemeriksaan soluble transferin reseptor atau STFR akan meningkat pada saat defisiensi besi dan peningkatan pada saat eritropoiesis. Tidak terpengaruh oleh inflamasi atau gangguan hati, jadi cocok untuk pasien yang mengalami irritable bowel disease. Akan meningkat juga pada anemia hemolitik atau thalassemia, serta akan menurun pada saat anemia aplastik dan anemia akibat gangguan ginjal. Yang terakhir yaitu fecal occult blood test atau FOBT untuk mendeteksi darah tersembunyi dalam feses secara mikroskopis atau kimiawi. Penting untuk mengetahui apakah anemia ini disebabkan oleh pendarahan gastrointestinal dan akan membantu menyingkirkan penyebab pendarahan sebagai sumber defisiensi besi. Perkenalkan, saya Nyoman Vera Gausasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kriteria diagnostik
kekurangan zat besi dari ulcerative colitis. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ulcerative colitis itu merupakan salah satu penyakit peradangan pada usus besar yang ditandai dengan adanya peradangan kronis dan perdarahan pada mukosa kolon. Oleh karena itu, berikut merupakan parameter laboratorium serta kriteria diagnostik dari kekurangan zat besi pada ulcerative colitis. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan indikator pertama yang digunakan untuk mendeteksi adanya anemia, di mana pada ulcerative colitis itu penurunan hemoglobin dapat disebabkan oleh kehilangan darah gastrointestinal kronis, penurunan penyerapan besi akibat adanya peradangan pada mukosa usus, serta peran hepsidin yang meningkat saat flare up ulcerative colitis yang menyebabkan penurunan distribusi zat besi ke sumsum tulang. Yang kedua, itu adalah pemeriksaan serum ferritin, yang dimana serum ferritin itu mencerminkan kadar cadangan besi dalam tubuh, namun ferritin juga merupakan protein fase akut yang dapat meningkat dalam kondisi peradangan, termasuk ulcerative colitis saat flare up. Nah, kriteria diagnostik berdasarkan European Crohn and Colitis Organization atau ECO adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa inflamasi atau CRP normal, itu ferritinnya kurang dari 30 Ng per mililiter yang disebut dengan defisiensi absolut. Selanjutnya dengan inflamasi atau CRP-nya itu meningkat, ferritinnya kurang dari 100 Ng per mililiter yang artinya kemungkinan dia anemia defisiensi besi atau mix anemia defisiensi besi dan anemia penyakit kronis, atau juga ferritinnya itu lebih dari 100 Ng per mililiter dan TSAT-nya itu kurang dari 20% yang disebut dengan anemia penyakit kronis dominan. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan yang namanya TSAT. TSAT itu adalah transferrin saturation. Jadi transferrin saturation atau TSAT itu merupakan rasio antara serum iron dan total iron binding capacity atau TIBC. Nah, interpretasi TSAT dalam ulcerative colitis itu adalah sebagai berikut, namun perlu diingat bahwa TSAT itu merupakan salah satu parameter yang penting karena kurang terpengaruh oleh inflamasi langsung, tetapi harus dikorelasikan dengan ferritin. Nah, jadi parameternya adalah sebagai berikut. Yang pertama, TSAT kurang dari 16% ditambah ferritinnya kurang dari 30 Ng per mililiter yang artinya defisiensi besi absolut. Selanjutnya TSAT kurang dari 16% ditambah ferritinnya kurang dari 100 Ng per mililiter yang artinya defisiensi fungsional atau campuran. Dan TSAT-nya lebih dari 20% yang artinya adalah kecil kemungkinan defisiensi besi. Selanjutnya pemeriksaan STFR yang disebut juga dengan soluble transferrin receptor. Jadi pemeriksaan STFR ini dilepaskan dari sel yang memproduksi eritrosit atau sumsum tulang, yang dimana dia ini ada dua rasio, yaitu rasio lebih dari 2 yang mengindikasikan defisiensi besi bahkan saat CRP-nya tinggi, dan yang rasio kurang dari 1 itu mendukung anemia penyakit kronis murni. Dan pemeriksaan yang terakhir yaitu adalah reticulocyte hemoglobin content atau yang disebut dengan CHR. Jadi CHR ini dia itu akan mengukur kandungan hemoglobin dalam retikulosit atau eritrosit muda. Nah, pemeriksaan ini merupakan parameter langsung dan sensitif terhadap defisiensi besi baik absolut maupun fungsional. Studi pada ulcerative colitis itu menunjukkan bahwa CHR-nya kurang dari 28 pg itu tuh sangat. Halo, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Heriani dengan nomor NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini akan menjelaskan manifestasi klinis defisiensi zat besi pada ulcerative colitis. Bisa diketahui kalau penyakit ulcerative colitis ini bisa dikenal sebagai penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD. Dan faktor-faktor yang menyebabkan defisiensi zat besi pada penyakit ulcerative colitis itu antara lain karena meningkatnya peradangan pada mukosa usus. Kemudian defisiensi zat besi ini akan semakin meningkat karena hilangnya darah dari saluran pencernaan dan malabsorpsi. Kemudian bisa juga diperparah karena kurangnya asupan zat besi dan efek samping dari obat. Dan untuk manifestasi klinisnya pada pasien ulcerative colitis itu ada kelelahan kronis, sakit kepala, pusing, berkurangnya toleransi latihan, kulit dan kuku pucat, konjungtiva, dan mudah pingsan. Dan pada kasus yang lebih parah, fungsi sistem peredaran darah dapat terganggu, gangguan irama detak jantung, dan juga kemungkinan ada murmur jantung sistolik. Dan pada pasien kalau misalnya memiliki defisiensi zat besi yang disertai dengan anemia atau IDA, itu dapat menyebabkan gejala non-hematologi seperti penurunan kinerja kognitif, disfungsi hormon tiroid, katekolamin dan neurotransmitter, meningkatnya risiko infeksi, hilangnya libido, dan memburuknya kehidupan seks. Dan pada kasus anak-anak, defisiensi zat besi yang disertai dengan anemia dapat memperburuk hasil perkembangan kognitif dan motorik. Dan pada pasien postpartum mengalami defisiensi zat besi yang disertai dengan anemia dapat meningkatkan paparan stres dan depresi pada anemia pasca persalinan. Namun, gejala defisiensi besi itu sering tidak spesifik dan tidak terlalu jelas karena
gejala defisiensi besi ataupun anemia defisiensi besi dapat ditutupi oleh gejala dan komplikasi penyakit IBD atau ulcerative colitis yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Satana Lenarti dengan NIM 3J terakhir 134. Nah, di sini untuk tata laksana medisnya itu sendiri meliputi dua hal utama, yakni suplemen zat besi dan terapi ulcerative colitisnya itu sendiri. Lalu dimulai dari suplemen zat besi berupa tata laksana penunjangnya. Di sini bisa diberikan dua jenis suplemen zat besi, yakni suplemen oral dan suplemen intravena. Untuk suplemen oral itu sendiri berindikasi jika anemia defisiensi besinya itu ringan ataupun dia berupa remisi. Dengan contohnya bisa diberikan suplemen besi sukrosomial. Lalu selanjutnya bisa diberikan suplemen intravena jika prognosis dari anemia defisiensi besinya yakni keparahannya tingkat menengah ataupun parah, dan pasien atau juga pada pasien-pasien yang tidak bisa menoleransi efek samping dari suplemen oral itu sendiri. Seperti salah satunya adalah mual-mual. Nah, contoh dari suplemen intravenanya ini sendiri adalah ferric carboxylatase. Lalu selanjutnya tentunya setelah mengatasi defisiensi zat besi ini diperlukan adanya pengobatan untuk underlying disease atau penyebab utama dari penyakitnya, yakni ulcerative colitis itu sendiri. Nah, tujuan dari terapi ulcerative colitis itu tersebut yakni untuk menekan inflamasi serta mencegah terjadinya remisi dalam jangka waktu yang panjang. Terdapat beberapa golongan obat yang bisa diberi, seperti pada lini pertama yakni kortikosteroid yang bertujuan untuk menekan sistem imun. Namun kadang obat tersebut jika sudah tidak inadekuat atau sudah tidak adekuat, bisa diberikan pilihan-pilihan obat lainnya. Seperti di sini kami menemukan studi yang berupa antibodi monoklonal yang dapat menekan inflamasi cukup signifikan dan potensi remisi yang cukup rendah. Di sini contohnya ada mirikizumab, infliximab, dan vedolizumab. Lalu selanjutnya kami juga menemukan adanya studi yang mengatakan bahwa obat S1P receptor modulator juga dapat menekan potensi remisi hingga rendahnya yakni 18,4% potensi remisi dalam kurun waktu 10 minggu. Di sini contoh obatnya pada studi adalah ozanimab. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denia Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit intel 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran ahli gizi pada defisiensi zat besi pasien ulcerative colitis. Pada pasien ulcerative colitis yang mengalami defisiensi zat besi, ahli gizi berperan penting untuk membantu penanganan secara komprehensif. Ahli gizi bertanggung jawab menilai status zat besi secara rutin, merencanakan pola makan yang sesuai dengan kondisi saluran cerna pasien, dan memastikan kecukupan asupan zat besi serta vitamin C agar penyerapan optimal. Selain itu, ahli gizi membantu memilih sumber zat besi heme seperti hati dan daging merah yang lebih mudah diserap sambil menyesuaikan tekstur makanan agar tidak memperberat kerja dari saluran cerna pasien. Pasien juga diberikan edukasi untuk mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti teh, kopi, atau makanan tinggi fitat, terutama saat makan utama. Ahli gizi juga memantau kepatuhan pasien dalam mengonsumsi suplemen zat besi, membantu mencegah efek samping pencernaan, serta bekerja sama dengan dokter yang lain bila pasien memerlukan suplementasi zat besi secara intravena. Dengan pendekatan ini, diharapkan pasien tidak mengalami anemia berulang, status gizi tetap baik, dan kualitas hidup pasien ulcerative colitis dapat terjaga. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Reina Nadira dengan 3 digit terakhir 002. Jadi KIE yang dapat disampaikan pada pasien diantaranya yang pertama, pemberian suplementasi zat besi pada pasien, baik dalam bentuk tablet, ataupun minuman maupun suntikan yang disesuaikan dengan tingkat keparahan dan juga respon dari tubuh pasien. Nah, tata cara minum suplemen zat besi juga harus dijelaskan kepada pasien. Suplemen ini perlu diminum secara rutin sesuai anjuran meskipun gejala sudah membaik. Yang kedua, selain suplemen zat besi, pasien juga disarankan untuk memperhatikan pola makan, di mana makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam, bayam, brokoli, dan juga kacang-kacangan juga dapat dikonsumsi oleh pasien. Yang ketiga,
yaitu untuk dapat mengoptimalkan proses penyerapan zat besi, pasien dapat mengonsumsi makanan ataupun minuman yang banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, tomat, ataupun jambu. Yang keempat, pasien juga disarankan untuk menghindari konsumsi teh ataupun kopi saat pasien makan, karena dapat menghambat penyerapan dari zat besi. Kemudian selanjutnya yaitu, pasien dapat melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan untuk dapat tetap memantau dari kondisi kesehatannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan juga kualitas hidup pasien. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandrawila Sitosbaba Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 78. Jadi untuk kesimpulan dan saran dari student project ini adalah defisiensi zat besi pada pasien ulcerative colitis adalah komplikasi umum yang disebabkan oleh pendarahan kronis dari ulcerasi mukosa usus besar, gangguan penyerapan akibat peradangan, dan pengaruh hormon hepcidin yang menghambat penyerapan zat besi. Kondisi ini sering terjadi tanpa anemia nyata sehingga sulit terdiagnosis, namun berdampak negatif pada kualitas hidup pasien. Gejala defisiensi meliputi kelelahan, pucat, dan gangguan fungsi organ jika anemia sudah berkembang. Diagnosis memerlukan pemeriksaan laboratorium khusus yang mempertimbangkan kondisi peradangan aktif. Terapi meliputi suplementasi zat besi oral atau intravena, pengendalian peradangan dengan obat, serta peran ahli gizi dalam pengaturan pola makan dan edukasi pasien. Pemantauan rutin kadar zat besi dan hemoglobin sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan tepat waktu, serta kolaborasi multidisipliner diperlukan untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.